Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fezan Parayoga dengan NIM A11 2022 14661. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil coding saya sesuai dengan mengikuti modul yang sudah diberikan. Yang pertama, saya akan mendemokan em, hasil dari webnya, yaitu bagian eh, min, yaitu kelola event. Yang pertama, saya akan login min dulu agar masuk ke dalam admin. Nah, di sini ada dashboard admin, di mana di sini akan terlihat total event ada berapa, kategori event, dan total transaksi ada berapa. Nah, selanjutnya di manajemen kategori, di sini admin bisa membuat kategori event baru, di mana nanti di dalam kategori event baru tersebut bisa diisi event-event yang akan datang atau yang akan bisa diisi dengan event-event yang akan datang atau yang sesuai dengan kategori tersebut. Selanjutnya di sini manajemen event. Nah, di sini di mana admin bisa menambahkan event di kategori event yang sudah ada atau yang baru dibuat sesuai dengan kategori event tersebut. Dan selanjutnya di sini ada histori pembelian. Histori pembelian ini akan selalu terupdate jika ada user yang melakukan pembelian tiket. Langsung saja saya akan mendemokan. Pertama-tama di sini saya akan mendemokan untuk menghapus kategori event dulu. Untuk menghapus manajemen event, di mana saya akan menghapus di sini yang event tarik tambang. Nah, saya juga akan menghapus kategori lomba. Nah, otomatis dalam tampilan user tidak akan ada kategori event lomba. Di sini hanya akan ada kategori konser, seminar, workshop, dan otomotif. Nah, sekarang akan masuk ke admin lagi. Kita akan membuat kategori event baru dan juga event baru. Nah, di sini juga auto terupdate, di mana kita menghapus event dan juga kategori event. Di sini juga akan terupdate. Saya akan mendemokan untuk menambahkan kategori event baru. Misal apa ya, jual satu, jual barang, jual beli simpan. Otomatis di sini akan terbuat manajemen kategori event baru, dan di sini juga akan terupdate ada 5 kategori event. Ini saya akan menambahkan event di mana event thrifting, deskripsi murah. Jam 12.30. Lokasinya hall stadion stadion mall Matahari. Kategorinya kita di sini bisa sebagai admin bisa menambahkan kategori yang baru tadi kita tambahkan, yaitu yang jual beli. Ini kita bisa menambahkan foto juga, dan sebagai
dijadikan sebagai pamflet fotonya. Nah, ketika sudah terbuat, maka di tampilan user di sini juga akan muncul. No. Ini juga akan muncul kategori baru, yaitu jual beli, dan juga eventnya, yaitu thrifting. Cuma di sini belum ada tiket karena admin belum memberikan tiket. Nah, sekarang kita akan mengedit dan memberikan tiket di event tersebut. Nah, di bagian detail di paling bawah nanti akan ada tambah tiket, ada tiket reguler dan juga premium. Kita akan menambahkan keduanya, di mana yang pertama itu stoknya 10 yang reguler dengan harga 5.000. Nah, selanjutnya premium dengan harga 10.000 5. Nah, setelah salah. Ternyata yang reguler salah, terbalik dari harga dan stok. Maaf. Stoknya tuh 10, harganya 10.000. Harganya 5.000. Nah, ini baru benar. Nah, di bagian admin sudah ditambahkan tipe tiket reguler dan juga premium. Nah, seharusnya di bagian user akan muncul juga. Kita cek. Nah, di sini akan muncul tiket reguler 10 stok dan juga tiket premium 10 stok. Saya akan mendemokan untuk mencek out tiket. Sebelumnya ketika user belum login, ketika akan mencek out suatu tiket, maka user harus diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Setelah user login, baru user bisa mencek out tiket yang ingin user pilih. Kita akan mencek out 3 tiket reguler dan juga 1 tiket premium. Nah, nanti setelah di check out juga stoknya akan terupdate, akan terkurang sesuai dengan berapa yang user check out. Ini kita check out. Nah, ketika kita check out, user akan langsung dialihkan ke menu riwayat pembelian, di mana di riwayat pembelian ini user bisa mengecek ulang apa saja tiket yang sudah di check out dan total berapa tiket yang sudah di check out, dan juga berapa total harga dari semua tiket yang sudah di check out. Nah, sekarang kita ke menu admin. Di menu admin seharusnya bagian histori pembelian akan terupdate satu menu pembelian baru, yaitu thrifting, dengan tanggal sesuai user check out dan juga dengan harga sesuai dengan yang user pilih. Nah, ketika kita pencet detail akan terlihat di sini bahwa user mencek out tiket reguler sebanyak 3 dan juga tiket premium sebanyak 1, di mana total harga tiket reguler ada 15 dan premium adalah 10. Jika 2 di total adalah menjadi 25. Nah, begitu. Nah, saya akan mendemokan untuk menghapus kategorinya agar terbukti bahwa kategori yang sudah dihapus dan juga event yang sudah dihapus akan benar-benar terhapus di tampilan user. Pertama, ini yang tadi kita create, di mana itu kategori kita hapus. Nah, di manajemen event otomatis event thrift tadi yang sudah kita buat dan sudah kita ini juga akan terhapus. Nah, di story pembelian pun sama, akan otomatis terhapus. Sekarang kita cek untuk di bagian usernya. Nah, bisa dilihat bahwa event jual beli dan juga kategori event jual beli dan juga event thriftingnya tadi sudah terhapus. Selanjutnya, bagaimana cara Roots menangani proses order? Di dalam folder Roots terdapat file yang bernama web.php.
Nah, di sini proses order akan terjadi di mana user akan menginputkan order. Setelah itu order tersebut yang berjenis HTTP POST akan diarahkan ke URL/order yang akan diarahkan lagi atau ditampung di dalam order controller. Dan juga routes ini ditempatkan di dalam grup middleware yang berarti secara sistemnya akan otomatis memeriksa status login pengguna terlebih dahulu. Jika pengguna belum login, maka permintaan untuk checkout akan ditolak. Dan sebaliknya, jika user sudah login, permintaan out atau checkout bisa dilakukan. Selanjutnya, bagaimana controller melakukan validasi dan juga menyimpan data. Nah, sebelum itu proses ini terjadi di dalam file yang bernama order controller.php yang berada di folder user. Nah, ini. Nah, apa yang dilakukan sistem? Pertama-tama, sistem akan memeriksa apakah data tiket yang di check out oleh user itu benar dan sesuai dengan apa yang ada di dalam sistem. Dan juga jumlah dari pembelian tiket tersebut itu valid, bukan nol dan juga bukan negatif. Selanjutnya sistem memulai proses penyimpanan. Nah, di dalam proses ini jika terjadi kesalahan atau semisal user tiba-tiba koneksi terputus atau reconnect, semua perubahan atau semua checkout yang dilakukan oleh user akan dibatalkan secara otomatis. Nah, selanjutnya setelah semuanya berhasil atau sistem berhasil menyimpan, selanjutnya sistem memeriksa sisa tiket atau sisa stok tiket yang ada di database. Selanjutnya, data tiket dikunci sementara agar tidak diambil oleh pembeli lain atau user lain secara bersamaan. Jika stok kurang, maka proses akan secara otomatis dibatalkan. Nah, jika jika stok cukup, sistem akan mencatat data pesanan baru, menyimpan rincian tiket yang dibeli dan mengurangi jumlah stok tiket yang tersedia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi atau interaksi antara file yang berada di dalam folder model, terutama di event, kategori, dan tiket. Yang pertama, langsung saja hubungan antara event.php dan juga kategori.php. Nah, di dalam file event.php terdapat function kategori. Function ini menggunakan perintah belong to, yang artinya data event memegang ID milik kategori. Dengan ini, sistem bisa memanggil atau mengambil nama kategori dari sebuah acara tanpa perlu menulis ulang kode secara manual. Nah, sebaliknya di dalam folder kategori.php, di sini terdapat fungsi event. Fungsi ini menggunakan perintah hash many. Artinya, satu baris data kategori bisa menaungi banyak data event. Ini berguna semisal saat kita ingin menampilkan daftar semua acara di dalam event musik, sistem cukup memanggil relasi ini dari model kategori. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi antara event.php dan tiket.php. Nah, langsung saja. Di dalam
file event.php terdapat function tiket. Nah, fungsi ini menggunakan perintah hashmany. Ini memberitahu sistem bahwa satu event memiliki data tiket yang terikat dengannya. Saat halaman detail acara dibuka, sistem menggunakan hubungan ini untuk mengambil dan menampilkan semua jenis tiket yang tersedia untuk event tersebut. Nah, baliknya di dalam file tiket.php, nah, di dalam file ini ada fungsi event. Fungsi ini menggunakan perintah belong to. Perintah ini memastikan setiap tiket tahu dia milik acara yang mana atau memiliki event yang mana. Jadi dari data tiket manapun sistem bisa langsung melacak kembali data lengkap acaranya atau eventnya seperti nama acara, lokasi atau tanggal. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, alasan penggunaan pola kode tertentu untuk stabilitas sistem. Nah, yang pertama pola kode yang saya pakai adalah dp.2.2 transaction. Pola ini menjamin konsistensi data. Jika terjadi kegagalan sistem seperti user disconnect di tengah-tengah proses, maka sistem akan secara otomatis membatalkan semua perubahan yang dilakukan oleh user tersebut atau di rollback-kan. Ini mencegah data menjadi korup atau tidak sinkron. Nah, selanjutnya yang kedua, pola kode yang saya pakai adalah tiket.2.2 log for update. Nah, pola ini mencegah konflik data saat trafik tinggi. Jika dua pengguna membeli tiket terakhir secara bersamaan, database akan mengunci baris data tiket tersebut untuk pengguna pertama. Pengguna kedua dipaksa untuk menunggu antrian sepersekian detik hingga proses pengguna pertama selesai. Hal ini menjamin bahwa stok tidak akan pernah menjadi negatif atau overselling. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu saya memakai pola kode request validate. Kenapa saya memakai ini? Tentu untuk efisiensi sumber daya. Nah, dengan menolak permintaan yang tidak valid atau stok tidak cukup sejak awal, sistem tidak perlu membuang memori dan kerja prosesor untuk memulai transaksi database yang berat jika akhirnya dipastikan akan gagal juga. Nah, ini menjaga server tetap ringan dan responsif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan juga salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.